Sebelumnya, setelah kelompok Sioyan bertemu dengan koloni semut batu, Xian memiliki garis keturunan naga kuno kekosongan. Dia dengan mudah menjinakkan Ratu Semut Batu. Ratu Semut Batu memberitahu Xian tentang keberadaan cabang Aula Jiwa. Di bawah kepemimpinan Xian, semua orang dapat dengan cepat mencapai kedalaman pegunungan jiwa kematian. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak menyangka ada aula cabang yang begitu besar jauh di dalam pegunungan, sebagai tempat Yao Chen di penjara. Selanjutnya, ini akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung habis-habisan. Namun saat Feng Xian dan yang lainnya akan beraksi, Xiaoyan menemukan penghalang ruang di sana. Bahkan dua burung mata-mata, tapi akhirnya mati oleh Xiaoyan. Xian secara alami menawarkan dirinya untuk menghancurkan penghalang ruang tanpa disadari oleh mereka. Xiaoyan dengan persepsi spiritualnya juga menemukan 5 elit Douzun dan 10 ahli di kelas Dozong. Menurut rencana, Feng Xian, Dokter Peri Kecil, Tian Hao, Tian Jian, dan boneka setan langit akan bertanggung jawab untuk menahan 5 Douzun Aula Jiwa. Xiaoyan bertanggung jawab untuk menemukan Yao Chen dan menyelamatkannya. Pertama, Xian hanya dengan mengangkat tangannya melubangi penghalang ruang tanpa disadari anggota Aula Jiwa, membuka jalan bagi mereka untuk memasuki aula cabang secara diam-diam. Di bawah perintah Xian, Ratu Semut Batu memerintahkan koloni semut batunya membanjiri dan menyerbu masuk untuk menjatuhkan anggota aula jiwa yang berjaga di luar pintu. Kelompok Xiaoyan juga segera menyerbu memasuki cabang aula jiwa. Xiaoyan juga membantai beberapa pelindung aula jiwa. Jie Tian menunjukkan kemampuannya melepaskan aura pedang ditembakkan, membunuh 2 pelindung aula jiwa. Dengan keributan yang ditimbulkan ini, serangan diam-diam kelompok Xiaoyan langsung disadari. Mugu dan 3 Douzun muncul secara mendominasi dari retakan ruang, menyambut kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya. Mugu terkejut melihat Xiaoyan masih hidup setelah bertarung dengan 3.000 api pembakaran. Bahkan keberaniannya datang untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Aula Jiwa memiliki keberanian yang tidak terbatas. Xiaoyan juga tidak menyangka akan bertemu Mugu di sini. Feng Xian menyuruh Xiaoyan bergegas masuk dan menemukan Yao Chen. Sementara mereka akan menahan Mugu dan yang lainnya. Tubuh Xiaoyan dengan cepat bergerak ke aula besar. Di saat itu juga, seorang Douzun langsung mengambil tindakan, menembakkan kabut hitam seperti ular menuju Xiaoyan. Tiba-tiba Feng Xian muncul di sampingnya, memblokir serangan itu dengan kekuatan angin kencang. Setelah itu salah satu melesat ke arah Feng Xian dan memulai pertarungan panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan tergerak saat melihat pertarungan ini. Dia dengan cepat menuju ke aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depannya pecah. Seorang Douzun bintang 3 atau 4 muncul. Dia bernama Qin Tian. Xiaoyan tidak menyangka jalannya akan dihalangi olehnya saat ini. Setelah Qin Tian mengucapkan kata-kata kasar terhadap Xiaoyan, dia membentuk dan menyerang Xiaoyan dengan cakar spiritual raksasa. Menghadapi serangan ini, Xiaoyan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan membentuk telapak tangan raksasa juga. 2 kekuatan bertabrakan, menciptakan ledakan besar. Dampaknya, Xiaoyan terpukul mundur dengan ekspresi suram. Qin Tian tidak berharap kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat. Dengan mengandalkan kekuatan Dozong miliknya, dia bisa melawan serangannya tanpa terluka. Niat membunuh tiba-tiba melonjak dari mata Qin Tian sembari berkata, "Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini." Dia melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Namun tiba-tiba boneka setan langit muncul di depan Xiaoyan dan memblokir serangan Qin Tian. "Lawanmu bukan aku, tapi dia." Setelah Xiaoyan mengatakan ini, dia menggunakan gerakan 3.000 petir memasuki aula besar.
Qintian ingin pergi menghentikan Xiaoyan tapi diganggu terus oleh boneka setan langit, sehingga terlibat pertarungan sengit. Jadi Qintian hanya bisa meraung marah memerintahkan para pelindung aula jiwa menghentikan Xiaoyan, tidak peduli berakhir mati atau hidup. Sementara pertarungan huru-hara yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiaoyan telah memasuki bagian dalam aula. Saat ini 4 elit Dozong muncul menghentikan perjalanannya. Mereka sangat marah terhadap Xiaoyan karena berani menerobos ke aula jiwa. Mereka langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan 4 kabut hitam berkumpul dan berubah menjadi ular piton hitam berukuran besar. Itu meraung ke langit dan mengayunkan ekornya ke arah Xiaoyan diikuti tekanan luar biasa. Menghadapi serangan ini, api surgawi di tubuh Xiaoyan melonjak dan membentuk seekor naga api besar berwarna ungu kehitaman. Ekor naga diayunkan dan bertabrakan dengan ekor ular piton raksasa hitam. Ledakan besar menyebabkan badai gelombang energi. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak dan 4 elit Dozong terhempaskan ke tembok dengan keras. Namun saat mereka bangkit, Xiaoyan dengan kecepatan kilat menembakkan 4 peluru api surgawi ke tubuh mereka sampai terbakar. Setelah itu, Xiaoyan meledakkan 3 elit Dozong saat mengepalkan tangannya dan menyedot Dozong terakhir ke cengkraman tangannya. Xiaoyan bertanya di mana jiwa-jiwa di penjara. Jika tidak menjawab akan bernasib sama seperti mereka. Dozong itu dipenuhi ketakutan dan terpaksa mengatakannya, yaitu di aula kunci jiwa. Dia juga dipaksa oleh Xiaoyan memberikan petunjuk jalan. Xiaoyan diarahkan belok kiri di depan. Xiaoyan dengan kecepatan kilat bergegas masuk. Meski dalam perjalanan ada beberapa pelindung mengganggu jalannya, tapi Xiaoyan mudah membantai mereka dengan mengandalkan api surgawinya. Xiaoyan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Dia akhirnya tiba di pintu besi hitam gelap yang tertutup rapat. Dia samar-samar bisa merasakan aura aneh di baliknya. Dengan menggunakan api surgawinya, dia berhasil menghancurkan pintu besi dengan tinjunya. Setelah itu, pemandangan di depannya membuatnya dipenuhi keterkejutan. Dia melihat Yao Chen dirantai dengan kurungan pelindung cahaya. Xiaoyan berlutut dipenuhi kesedihan berkata, "Guru, murid ini ada di sini." Ketika Xiaoyan berlutut, Yao Chen membuka matanya dan sangat senang melihat Xiaoyan telah tumbuh kuat. Xiaoyan kemudian berdiri dan menghancurkan pelindung cahaya di sekitar Yao Chen dengan kekuatan spiritual yang kuat. Setelah pelindung cahaya pecah, Xiaoyan juga meraih rantai yang mengikat tubuh jiwa Yao Chen. Dia berusaha menghancurkan rantai itu dengan kekuatan 3000 api pembakaran. Yao Chen sungguh terkejut dan sangat senang melihat Xiaoyan telah berhasil mendapatkan api surgawi lainnya. Begitu rantai hancur, Xiaoyan langsung meraih tubuh jiwa Yao Chen dengan kecepatan kilat dan membantunya berdiri karena dalam kondisi yang sangat lemah. Yao Chen langsung menyuruh Xiaoyan bergegas untuk meninggalkan aula jiwa ini dulu. Karena dia merasakan tempat ini dipenuhi dengan aura jahat yang pekat dan juga memancarkan aura kematian yang kaya. Sebelum Xiaoyan berencana pergi, dia ingin menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan membuat kekacauan untuk aula jiwa. Xiaoyan membentuk cambuk api ungu coklat dan diayunkan keras ke rantai hitam di tengah aula besar. Namun saat akan melakukan kontak, tiba-tiba sebuah retakan ruang muncul. Cambuk api mengenainya dan dipantulkan hancur. Yao Chen dan Xiaoyan sangat terkejut masih ada ahli jiwa. Dia langsung menyuruh Xiaoyan pergi. Xiaoyan dengan kecepatan kilat membawa Yao Chen menuju bagian luar aula besar. Namun sudah terlambat. Seketika penghalang ruang muncul menghalangi pelarian mereka berdua. Di saat yang sama, retakan ruang pecah. Sosok hantu tua Ziying perlahan keluar secara mendominasi sembari berkata, "Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke aula jiwaku untuk merebus seseorang. Bahkan aku memuji keberanian ini."
Xiaoyan sungguh tidak menyangka akan ada seorang elit Dozun lagi. Yao Chen juga terkejut Zai Ying berada di sini. Zai Ying berkata, "Kepala aula sangat menghargaimu. Oleh karena itu, dia juga telah mengirimku ke sini. Hanya saja kamu tidak menemukanku. Selain itu, aku berencana untuk memancing yang besar." "Kamu tahu aku akan datang?" Xiaoyan bertanya sambil tersenyum dingin. "Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, yang aku maksud adalah kunci klan Shou itu. Itu pasti bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Shou saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kunci ditempatkan bersamamu." Hati Xiaoyan langsung bergetar ketika mendengar ayahnya. Ekspresinya memancarkan niat membunuh kuat. Namun Yao Chen segera menyuruh Xiaoyan pergi, karena dia bukan tandingannya. Xiaoyan menyadari orang di depannya lebih kuat dari Mugo. Jika dia masih keras kepala, mungkin dia akan jatuh ke tangan aula jiwa. Bahkan menyelamatkan gurunya ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dia dengan berat hati harus bergegas melarikan diri. Namun bagaimana mungkin Zai Ying membiarkan mereka berdua pergi setelah muncul. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah tangan hitam raksasa muncul dengan mendominasi dibanting ke arah Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru membentuk segel, melepaskan teknik 3 perubahan api langit misterius tahap ketiga langsung. Aura kekuatan Xiaoyan langsung melonjak dan api ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi naga api, bertabrakan keras dengan telapak tangan itu. Ledakan yang mengguncang bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mengacaukan tempat ini. Tubuh Xiaoyan juga terpukul mundur dan memuntahkan darah. Dia juga menyadari kalau kekuatan Zai Ying berada di tingkat Dozun bintang 5 puncak. Dengan kata lain, Pak Tua ini adalah seorang Tianzun dari aula jiwa. Yao Chen memperingatkan Xiaoyan agar tidak melawannya secara langsung. Tapi Xiaoyan berkata, "Guru, masuklah ke dalam cincin, serahkan sisanya padaku." Yao Chen kaget dan memasuki cincin hitam di jarinya. Kilatan tajam muncul setelah Xiaoyan melihat Yao Chen memasuki cincinnya. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Chen keluar dari tempat mengerikan ini. Selanjutnya, kita akan melihat pertarungan Xiaoyan sampai titik darah penghabisan dengan kekuatan Dozong bintang 9 puncak melawan Dozun bintang 5 puncak. Pertempuran dengan perbedaan kekuatan tempur yang terlalu besar akan terjadi di episode selanjutnya. Kita juga akan melihat bagaimana Xiaoyan memotong tangannya nanti.